Tonton terus News TV dan news.co.id agar tidak ketinggalan update berita terbaru dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. PLT Bupati dan Komisi A serta Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk langsung meninjau lokasi banjir, melihat langsung penyebab terjadinya banjir yang merendam rumah penduduk juga RSUD Nganjuk. Penyebab utama banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Kota Nganjuk adalah kurang dalamnya drainase, sehingga PLT Bupati langsung menerjunkan alat berat untuk mengeruk sungai kecil yang ada di depan Pasar Wage Baru. Selain itu, banyaknya bangunan liar yang ada di atas sungai menyebabkan penyempitan aliran sungai, juga kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. PLT Bupati Nganjuk Marhan Jumadi mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus sinergi, saling mengisi dalam mengatasi segala masalah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi saya ngecek ya. Tadi malam sampai jam 1. Sampai jam 1 kontrol banjir ya. Mulai di Jalan Kartini jam 12 mulai surut alhamdulillah. Terus kemudian di Tanjung dari Tanjung kemarin juga ya ada pengaruh juga, karena apa? Di saluran sungai itu tertutup oleh sampah-sampah dan bambu ya. Kemudian begitu bambu kita singkirkan, kita angkut di truk, alhamdulillah airnya jadi kencang. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Mari masyarakat, pemerintah itu bersatu padu. Terus kemudian pagi tadi malam ini juga masih tinggi di dalam belakang pasar ini. Terus kemudian ini pagi saya keliling di pasar, ternyata apa? Juga banyak pengaruh. Yang pertama, masyarakat itu banyak membangun di atas bantaran sungai di selatan pasar itu. Ya kita tegur, nanti kita peringatkan untuk apa? Boleh dibangun tatkala untuk jalan mobil, sepeda motor, tapi sisanya juga harus biarkan sungai itu mengalir. Yang kedua juga banyak masyarakat itu bangun ini di sungai, terus kemudian bangun di atasnya, pondasinya itu makan sungai, jadi semakin kecil. Ini juga menjadi masalah untuk banjir ya, sehingga yang di pasar itu akhirnya karena salurannya mengecil, maka air ke jalan akhirnya jadi banjir tadi. Terus kemudian yang berikutnya, memang banyak saluran-saluran drainase perkotaan ini yang tidak bisa jalan ya. Jadi saya cek di sebelah barat juga tidak jalan, nanti airnya juga mengalir nih. Sebelah timur yang pasar itu juga tidak jalan, berhenti. Artinya apa? Memang drainase menjadi masalah utama. Ini yang menjadi pijakan. Terus kemudian tentang apa tadi yang masyarakat, karena dibangun ini misalnya. Sebenarnya ini dibangun juga tidak terlalu rendah, juga sedang. Memang tadi kita ukur tadi malam itu kira-kira berapa meter sih kedalamannya ini? Kurang lebih 2,5, mungkin 2 meter masih ya. Ini masih kurang, idealnya 3 meter. Maka nanti juga harus ada pengerukan, sehingga air bisa mengalir cepat. Terus kemudian yang berikutnya hilir kita juga banyak problem ya. Saluran juga banyak tidak fungsi. Terus kemudian saluran juga mengecil. Nah, ini menjadi tantangan kita di pemerintah untuk apa? Punya program untuk normalisasi saluran sungai di Kabupaten Nganjuk. Ini yang tidak bisa ditunda lagi. Termasuk di perkotaan. Kemarin kita lihat di Mongen Sidi banjir. Karena apa? Luapan dari Selumbung ini
karena samping kirinya itu rendah, maka air melubernya ke Mengensidi dan sekitarnya. Nah ini yang nanti juga perlu ada penambahan ketinggian dari samping saluran itu. Pak, kalau selumbung yang sudah dicor ini bagaimana pengerukannya nanti, Pak? Pengerukannya pakai manual. Kalau yang sana kapan hari kita cek. Waktu itu kita protes, mungkin di media juga ada ya. Juga sudah dibersihkan yang sebelah sana. Yang sini ini yang jadi problem. Ini kan juga termasuk juga sebelumnya kan sudah dibangun ini. Sebelumnya untuk pasar ayam ya. Maka ini sebenarnya bukan tahun ini kan tahun lama juga yang dibangun. Maka nanti ya kita berusaha untuk apa? Pakai manual. Karena di sini ada beberapa titik kan ada Pak kontrolnya. manhole-nya dan Pak kontrolnya kan ada ya. Tapi tetap harus manual gitu, harus dibersihkan. Upaya jangka pendek pemerintah, Pak, untuk mengurangi banjir, Pak? Tentunya paling penting apa? Normalisasi ini. Termasuk tadi pemotongan pohon besar merusak saluran air, terus kemudian akarnya kemana-mana, terus kemudian trotoarnya juga rusak, ya ini harus segera dipotong. Nah, sekarang kan kita langsung terjunkan itu untuk normalisasi tadi. Mungkin jenengan bisa cek di itu ya. Sudah, Pak. Kemudian yang berikutnya kita pengen ada di kota ini, insya Allah kita akan lihat hari ini di Mangudekaran. Kita sediakan kurang lebih 1 hektar untuk resapan. Ya, bisa disebut terminal air atau resapan atau mungkin embung untuk menampung luapan air. Dan yang paling penting, masyarakat jangan membuang sampah. Nah ini sampah ini juga jadi problem, apalagi di pasar ini. Di mana-mana sampah itu numpuk. Maka saya berharap betul kerjasama masyarakat juga begitu. Biar tidak nanti sedikit-sedikit pemerintah yang disalahkan dan seterusnya. Oke, kita ya salah memang ya, karena normalisasi belum dilaksanakan. Tapi masyarakat juga ikut bantu, ikut juga bersih, jaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, jangan dibiarkan nih atau apalagi dialirkan sungai. Ya dia selesai, tapi sama permasalahan yang tadi di pelosok tadi, mereka bangun pendek, ini diperkecil, selesai di dia, tapi kan pengaruh di orang lain. Belum lagi kalau misalnya ada sampah di bawah yang juga tidak bisa terdeteksi. Mungkin itu ya. Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Nganjuk Marianto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi agar Kota Nganjuk terbebas dari banjir. Akan melakukan tindakan yang pertama nanti mungkin minggu ini kita akan rapat kerja dengan OPD terkait. Akan tetapi kita juga melihat kondisi di lapangan. Hari ini saya juga turun ke lapangan, kita pengen melihat bahwa ternyata keluhannya itu kebanyakan saluran drainasenya banyak yang mampet dan tidak bisa jalan. Nah, terus itu nanti kita akan memerintahkan kepada OPD untuk segera melakukan normalisasi kecil-kecilan dulu. Termasuk ini tadi sudah ada di belakang pasar baru giat yang namanya normalisasi saluran yang dikira itu menghambat saluran air. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan resapan air di wilayah Kota Nganjuk guna mengurangi resiko banjir di Kota Nganjuk. Haryadi Swandito, N News TV.